Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman yang pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di kelas untuk menyampaikan diri sekedar membahas dan diskusi bagaimana peran serta warga masyarakat dalam bidang politik khususnya yang berada di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat diskusi kali ini kita sebelum semakin sore tentang peran serta warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Pada dasarnya masyarakat demokrasi memiliki peran sebagai warga negara yang harusnya ikut terlibat dalam kegiatan politik di Indonesia, khususnya negara Indonesia sendiri adalah negara yang demokrasi dan tentunya kebebasan warga masyarakat di Indonesia haruslah dijamin oleh pemerintah. Karena pada dasarnya negara demokrasi adalah negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk membebaskan warga negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam hal ini tentu peran serta warga masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri yang mungkin harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Setidaknya kita memiliki gambaran sedikit tentang peran warga masyarakat dalam bidang politik di Indonesia. Baik, masuk ke dalam pembahasan diskusi kita teman-teman hari ini. Yang pertama mungkin bentuk-bentuk partisipasi politik, di mana bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk mungkin legal seperti petisi maupun ilegal. Dalam hal ini tentu di Indonesia juga menerapkan beberapa hal tersebut. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang bisa mengutarakan pendapatnya tentang kegiatan politik dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional. Dari konvensional terlebih dahulu mungkin siapa? Saya Ulfi. Saya Ulfi akan menerangkan mengenai partisipasi politik konvensional. Partisipasi politik konvensional yaitu merupakan partisipasi politik yang sesuai dengan aturan atau konstitusi yang berlaku. Contohnya seperti diskusi politik, terus pemilihan suara atau voting, pemungutan suara atau voting, dan yaitu membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Yang terakhir yaitu komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Ulfi atas sedikit penjelasannya tentang kegiatan politik yang berbentuk konvensional. Mungkin salah satu apa yang disampaikan Ulfi bisa menjadi bahan kita untuk mungkin bisa mengembangkan di kemudian hari. Kemudian untuk kegiatan politik yang berbentuk non konvensional, barangkali teman-teman ada yang bisa menyampaikan pendapatnya atau mungkin memiliki sumber. Baik, Mas Hendy, jelaskan sedikit. Partisipasi politik non konvensional biasanya dilakukan oleh kelompok penekan yang diwujudkan dalam kegiatan pengajuan petisi, berbagai bentuk mogok, demonstrasi, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda. Contohnya adalah seperti perusakan, pengeboman, pembakaran, penjaraan, dan lain-lain. Ada juga kekerasan politik terhadap manusia seperti teror, pembunuhan, penculikan, dan juga banyak lagi. Ada juga perang, gerilya, kudeta, revolusi dan juga sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Hendy atas penyampaiannya tentang kegiatan politik yang berbentuk non konvensional. Nah, dari kedua hal kegiatan politik yang telah disampaikan bersama Mas Hendy tentang kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional, tentu warga negara masyarakat memiliki beberapa peran yang mestinya dapat digunakan untuk menyikapi kedua hal tersebut, baik dari konvensional maupun non konvensional. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang peran warga negara untuk menyikapi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional. Baik, saya akan memberikan peran warga negara dalam kehidupan politik. Ada 8 macam peran warga negara. Yang pertama yaitu peran pasif, yang mana warga negara patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu peran aktif, yang mana warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Kemudian yang ketiga peran positif. Di
sini warga negara meminta pelayanan kepada negara untuk kebutuhan hidupnya. Keempat, peran negatif, yaitu warga negara menolak campur tangan negara dalam urusan pribadinya. Yang kelima, partisipasi aktif, yaitu warga negara ikut serta mengajukan usul kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir, partisipasi pasif, yaitu warga negara taat terhadap peraturan pemerintah. Baik, terima kasih Melinda. Ada 6 poin yang disampaikan tentang peran warga negara untuk bisa menyikapi kegiatan politik dalam bentuk konvensional maupun non konvensional. Jadi setidaknya ada 6 poin yang bisa kita terapkan atau mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, itu tadi beberapa sedikit bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin bisa kita pelajari dan bisa kita maknai bersama-sama. Kemudian lanjut ke subbab berikutnya tentang peran warga negara dalam kehidupan politik. Peran warga negara dalam bidang berpolitik pada dasarnya dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga negara atau pemerintah. Peran warga negara di bidang politik sangat penting karena apa? Dapat untuk mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat serta kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut merupakan faktor penentu untuk menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis. Tentunya dalam kehidupan warga negara untuk menyikapi kegiatan politik yang ada di Indonesia memiliki dasar hukum di mana kebebasan berpendapat di Indonesia atau warga negaranya tentu dijamin oleh hukum. Di mana dalam hal ini Indonesia memiliki undang-undang yang membahas tentang peran warga negara di bidang politik dan itu dijamin pada pasal 28 Undang-Undang 1945. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjabarkan tentang pasal 28 Undang-Undang 1945. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran warga negara pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pemerintah yang baik. Peran warga negara yang ikut serta dalam mengembangkan pemerintahan yang baik serta yang bersih dan dari KKN. Pada dasarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi kesusilaan, kepatuhan, norma hukum, dan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Yang poin kedua yaitu kepemimpinan yang berkualitas. Kepemimpinan yang berkualitas yaitu mengarahkan seorang calon pemimpin untuk dapat memimpin suatu negara untuk menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas. Baik, itu pendapat yang disampaikan oleh Rizky. Dua poin yang disampaikan oleh Rizky tentunya itu bersumber pada Undang-Undang 1945 pada pasal 28. Dan kedua tersebut yang disampaikan masih beberapa hal yang mungkin perlu kita bahas lagi. Karena di dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 itu terdapat 4 poin yang mungkin bisa kita pelajari. Yang pertama adalah pemerintahan yang baik seperti yang disampaikan oleh Rizky, kemudian kepemimpinan yang berkualitas, kemudian otonomi daerah dan budaya demokrasi. Pada otonomi daerah dan budaya demokrasi barangkali ada teman-teman yang bisa sedikit menjabarkan atau mengutarakan pendapatnya tentang otonomi daerah dan budaya demokrasi, budaya yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan terlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemikiran. Jadi dengan demikian, otonomi daerah merupakan kewenangan penyelenggaraan dari penyelenggaraan pemerintah itu sendiri di dalam koridor pusat. Dan yang kedua yaitu budaya demokrasi demokrasi, yaitu pada dasarnya berupa nilai dan perilaku yang menjunjung
menjunjung pengembangan sistem politik demokrasi dan beberapa sikap politik demokratis yang akan menghasilkan perilaku demokratis diantaranya yaitu sikap politik akomodatif, resiprokal dan moderat yang berperan dalam bidang politik ini yang mayoritasnya tentang masalah partisipasi dalam politik. Demokratisasi dalam bidang politik itu memberi peluang agar warga negara berpartisipasi dalam bidang politik, diantaranya yaitu adalah partisipasi luar partai politik dengan menjadi organisasi kecil di masyarakat dan selalu mengontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah dalam hal kebijakan politik dan membangun suatu sarana sosialisasi politik agar dapat membantu upaya peningkatan identitas nasional dan integrasi nasional. Peran ini sangat penting dalam perkembangan negara Indonesia. Terlebih lagi karena kita sudah pernah merasakan rezim keotoriteran yang tidak bebas dalam melakukan partisipasi politik tersebut. Dalam bidang politik tersebut sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kebijakan maupun keputusan politik yang diambil untuk kepentingan bersama, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Gani atas penjelasannya tentang otonomi daerah dan budaya demokrasi, budaya politik yang ada di Indonesia. Tentu keempat poin tadi tidak lepas dari pasal 28 Undang-Undang 1945 yang pada kesempatan sore hari ini dapat kita bahas walaupun belum banyak. Setidaknya itu nanti bisa menjadi bahan kita sebagai warga negara, bagaimana sih caranya menyikapi kehidupan politik yang ada di Indonesia. Khususnya kenapa? Karena Indonesia sendiri menerapkan politik demokratis di mana kebebasan berpendapat dan mengutarakan pendapatnya sangat dijamin oleh hukum. Kemudian dari beberapa hal yang kita bahas pada kali ini, saya sedikit menyimpulkan beberapa kesimpulan, di mana negara merupakan organisasi yang mewakili bangsa serta dirasakan kepentingannya oleh bangsa itu sendiri, sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara dengan pola pikir, sikap dan tindak laku sebagai berikut. Yang pertama ada bangsa yang berbudaya yang mau berhubungan dengan sang pencipta bukan sehingga melahirkan agama. Kemudian yang kedua, bangsa yang mau berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melahirkan ekonomi. Kemudian yang ketiga, bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan sesamanya dan alam sekitarnya sehingga melahirkan sosial. Keempat, bangsa yang berhubungan dengan kekuasaan dan kekuatan sehingga melahirkan politik. Kemudian yang kelima, bangsa yang mau hidup aman, tentram dan sejahtera, ada rasa kepedulian dan ketenangan serta kenyamanan hidup dalam negara sehingga melahirkan pertahanan dan keamanan. Itu tadi mungkin beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat dalam pembahasan kali ini, di mana peran serta warga negara dalam kehidupan berpolitik sangat diperlukan, karena untuk salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, agar pengaruh sistem politik negara dan pemerintahannya dapat dirasakan secara langsung oleh warga negara atau masyarakatnya sendiri dalam suatu negara. Jadi itu sangat penting, di mana dalam negara demokrasi khususnya kedaulatan sangat dijunjung tinggi dan pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Mungkin itu pembahasan yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Bila mana kurang lebihnya, saya sebagai pemandu atau moderator diskusi pada hari ini, materi kali ini, mengucapkan mohon maaf bila ada kurang lebihnya, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dan kita ikut serta berpikir bagaimana kita sebagai warga negara memiliki peran dalam kehidupan politik negara Indonesia.
Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dan semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan bermakna. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.